Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah pohon nangka depan rumah saya, teman dulur. Ini yang setiap kalau sudah besar disayur istri saya untuk dijual sayurnya. Alhamdulillah satu batang ini menghasilkan banyak sekali rezeki. Suasana sore hari sangat cerah sekali. Itu tetangga saya depan rumah ini. Ini tanaman daun singkong. Tuh, nanamnya seperti ini buat sayur. Ini pohon mangga yang masih kecil. Ini kebun belakang rumah. Saya sambil ngopi, teman sedulur, rokok di depan rumah. Inilah di kampung halaman. Suasananya masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip saya, teman sedulur. Saya berbagi dari suatu sisi. Langit yang membentang luas sekali, berapa juta mil kilo. Subhanallah. Ini pohon pisang. Alhamdulillah, alam semesta ini menyediakan semuanya ada. Tinggal kita manusia memanfaatkannya. Tuh, teman sedulur. Jadi saya ingin berbagi dari satu sisi, yang mana saya mengomentar itu pohon nangka tadi ya, teman sedulur, pohon gori di depan rumah saya ini. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah tausiah ataupun menggurui. Kalau melihat langit membentang seluas ini, teman sedulur, dan Allah maha meliputi. Ingat, Allah maha meliputi. Allah tahu semuanya isi alam dunia ini. Manusia yang sangat kecil sekali, yang tidak akan nampak, dilihat dari 20 kilo aja nggak kelihatan. Jadi di agama itu banyak tokoh agama yang berceramah, bertausiah, mengatakan Allah berkata, Allah tidak suka, Allah membenci orang-orang seperti ini, Allah tidak memberi nikmat seperti ini, Allah mengabulkan doa-doa orang seperti ini. Masya Allah. Teman sedulur, jangan pernah panjenengan dibodoh-bodohi, tertipu hidup di dunia yang sekali ini dengan orang-orang yang panjenengan anggap orang yang sangat wow, mengatakan Allah A, B, C, D. Itu pembohong, teman sedulur. Manusia itu sangat kecil sekali, tidak akan pernah tahu, karena Allah itu yang sudah ada sebelum apapun ada, dan tidak bisa disamakan dengan apapun ciptaannya. Nggak sama. Kalau Allah berkata berarti Allah punya mulut. Kalau Allah dulu berkata, sekarang juga ngomong, berkata. Allah itu nggak ada yang tidak dia kasihi sayang. Allah nggak pernah membenci.
Allah nggak pernah murka. Kalau murka habis semuanya. Allah itu maha mencukupi, memberi, ngasih, nyayangi. Semua di alam dunia ini semua ciptaannya. Yakinilah teman-teman. Jangan panjenengan dibodoh-bodohi, dibohongi pikiran kita dengan merasa semakin taat, semakin beragama. Jangan-jangan tidak menyadari semakin sombong kita, bukan terhadap manusia, bukan terhadap makhluk, tapi terhadap Sang Maha Pencipta itu sendiri, teman-teman. Kita ini kecil sekali. Di agama itu kita dituntut untuk selalu bersyukur, nggak ada yang lain. Berterima kasihlah. Satu napas saja, tidak pernah berhenti. Kita sehari itu bernapas, syukuri, apalagi diberi yang lainnya, teman, saudara, anak, keluarga, makan, minum, jajan, kendaraan, syukuri semuanya. Aktivitas pekerjaan semua syukuri, teman-teman. Tidak ada yang lain. Kalau ritual-ritual agama itu menurut keyakinan sendiri-sendiri, Allah tidak butuh wihara, gereja, masjid ataupun musola. Yang butuh itu manusia. Kalau Allah butuh itu semua diciptakan dari dulu-dulu. Mana pernah Allah itu mewujudkan tiba-tiba alam semesta ini menciptakan gereja, wihara, masjid, musola. Itu yang membuat manusia, kebutuhan manusia itu sendiri. Tapi sudah diakui, diyakini di agama. Allah tidak memandang pakaian, tempat ibadah ataupun apapun dirimu, tapi Allah memandang isi hatimu. Baik buruk manusia itu tersimpan sangat rapi di dalam hati. Perbaiki di dalam diri kita, teman-teman. Karena hati kita yang mempertanggungjawabkan fid dunya wal akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.